Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun wa yuhibbul witrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa bil iqtisar, alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan yang berupa sehat wal afiyah, sehingga kita semua bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di dalam satu majlis yang insya Allah penuh mubarakah dalam rangka harlah atau hari lahir komunitas generasi muda NU yang keempat. Mudah-mudahan hadirnya kita semua berbarengan dengan ridha, ma'unah, taufik serta hidayahnya dari Allah untuk kita semua. Amin Allahumma. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, khususnya kepada para perwakilan pejabat instansi pemerintah. Wabil khusus pada siang hari ini alhamdulillah selaku ketua PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Syamsul Ma'arif, beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bertatap muka dengan kita. Terima kasih Kiai. Semoga beliau senantiasa sehat walafiah, panjang umur, barokah, manfaat. Amin Allahumma. Yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada perwakilan dari Kapolda DKI Jakarta, Bapak Sigit. Maaf, lupa namanya. Kepada Bapak Effendi Sirait yang telah berkenan hadir di kesempatan siang hari ini. Semoga beliau beserta jajarannya selalu diberikan kekuatan dan istiqomahan dalam menjaga dan merawat serta melindungi dan mengayomi masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat perwakilan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Herman selaku Biro Dikmental DKI. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir, duduk di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga beliau dan seluruh staf DKI Jakarta, khususnya yang berada di Gubernur, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, barokah. Amin Allahumma. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah penting, salah satu narasumber kita yaitu Gus Islah Bahrawi yang selaku Direktur Jaringan Moderat Nusantara. Alhamdulillah beliau sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita untuk sharing betapa pentingnya untuk menjaga atau memperkuat tali ukhuwah antara kita, baik ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, dan juga ukhuwah insaniyah. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sehingga bisa kita jadikan pedoman atau pegangan dalam hidup bermasyarakat. Amin Allahumma. Dan juga kepada yang terhormat guru saya selaku Rais Suriah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Taufik Damas, Wakil Katib Rais Suriah. Allah. Mohon maaf kami tidak begitu hafal karena baru di struktural PWNU baru dan juga di struktural PBNU juga baru. Jadi kami mohon maaf atas kesalahan penyebutan titel ataupun jabatan.
Sekali lagi terima kasih kepada yang mulia, yang terhormat Kiai Haji Taufik Damas selaku Wakil Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya dan untuk sharing nanti bersama beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perkenalkan saya Zain Asyujai, asli Madura, Bangkalan. Kebetulan Allah amanahkan saya menjadi sebagai ketua umum dari komunitas Generasi Muda NU yang aktif di media sosial dalam hal propaganda atau mengkonter propaganda, hoax, fitnah dan lain sebagainya yang mengarah kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan juga yang mengarah kepada tokoh pejabat instansi pemerintah yang mana tujuan mereka menyerang untuk melemahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga ketika kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah melemah, disitulah ada celah untuk memecah belah. Dari hal ini saya selaku ketua umum Generasi Muda NU sangat berharap dengan adanya harlah hari ini kita semua faham, kita semua sadar bahwasanya era zaman sekarang ini sudah tidak aman bagi kita untuk hidup tenang-tenang di rumah, khususnya bagi yang bermedia sosial. Karena apa? Setiap detik, setiap menit di media sosial ini selalu muncul framing, entah itu justifikasi, entah itu sebuah opini jahat yang memang sengaja dibuat secara struktural disebarkan di media sosial. Dan ini harus kita sadari semua. Dan juga saya belum mau menyampaikan selamat datang, mohon izin dulu kami mau nyambut dari para pengurus Generasi Muda NU dari seluruh Indonesia, terutama yang alhamdulillah yang hadir dari Jambi, dari Lampung, dari Nusa Tenggara Barat, dari Papua, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur kebetulan berhalangan hadir, dan juga dari Jawa Barat alhamdulillah beliau Raden Kiai Haji Cefi Hibbatullah selaku ketua PWNU Jawa Barat, beliau berkenan hadir menyempatkan diri untuk hadir di acara harlah GMNU yang keempat ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa. Nanti kita bahas program-program kedepannya secara internal karena ini acara umum. Ada beberapa poin yang memang kita rahasiakan terlebih kepada persoalan terorisme atau radikalisme yang semakin masif di Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita atau komunitas Generasi Muda NU sudah memasuki tahun yang keempat. Komunitas Generasi Muda NU tanpa disengaja, tanpa direkayasa bertepatan dengan hari lahirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 24 Februari. Dan juga kebetulan bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Pemuda Pelajar NU atau IPNU. Mungkin ini adalah suatu, kalau bisa dikatakan analogi atau cocok logi, ini adalah suatu isyarah bahwasanya lahirnya komunitas Generasi Muda NU ini adalah sebuah topang atau sebuah pancangan kecil yang mencoba menerobos para pengurus atau anggota ataupun warga Nahdliyin yang selama ini tidur nyenyak supaya terbangun dan terhentak bahwa kita ini sedang tidak aman. Komunitas Generasi Muda NU semua wilayah, setiap satu wilayah ada 1000 anggota dalam satu grup, ada WhatsApp grup, setiap wilayah 10. Dalam hal ini kita aktif menyebarkan konten yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama dalam hal mengkonter narasi fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Di semua wilayah, baik dari pusat, DKI Jakarta, dan semuanya alhamdulillah terakomodir seluruh kepengurusannya, sehingga apapun yang kita sampaikan ke media sosial, kita pastikan mampu mengimbangi, meskipun tidak mengalahkan ya, tapi setidaknya kita sudah berusaha mengimbangi. Karena kenapa? Data menyebutkan bahwasanya mereka kelompok militansi yang pro tentang khilafah terutama
dan kepada kelompok-kelompok yang memang hobi memprovokasi atau melemahkan instansi pemerintah, mereka itu terorganisir, terkoordinir, dan mereka ada yang mendanai. Mereka ada yang mendanai. Sekali lagi, mereka ada yang mendanai sehingga mereka itu terlihat militan, kuat, dan kita kelabakan. Itu salah satu kelemahan kita menghadapi mereka. Wajar kita harus berkaca karena kebetulan hari ini sedang berkecamuk perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia itu pintar. Kenapa saya katakan pintar? Karena mereka melihat media-media mana yang pro, yang menyebarkan provokasi dan lain, mereka blokir dari negaranya. Di Indonesia harus seperti ini, harusnya. Saya berharap kepada Menkominfo ambil tindakan tegas sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, susah untuk mengobatinya. Karena ini luka bukan luka hanya di badan, tapi sekujur badan. Ketika pecah di suatu wilayah dengan alasan agama atau dengan alasan ideologi, itu sudah susah untuk diobati. Merembet dan seterusnya. Oleh karena itu, hadirnya komunitas generasi muda NU yang pertama kami sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat dari instansi pemerintah, baik dari Kapolda ataupun dari Wakil Gubernur, perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, kita aktif di media sosial hanya satu yang menjadi fokus tujuan utama kita, yaitu demi keselamatan bangsa dan negara. Kita selama ini aktif, tidak ada yang mendanai. Terus terang kita aktif militan dengan modal sendiri. Boleh dikatakan kita relawan pejuang di media sosial. Saya selaku ketua umum sering diteror, sering mendapatkan ancaman. Bahkan terakhir saya mendapatkan kiriman koper yang tak bertuan. Bukan main-main. Ini kelompok yang berbahaya ini. Mereka sel tidur. Tinggal dikontak kapan aktif, kapan bangun, mereka pecah. Ini yang harus kita sadari. Tahun 2020 kemarin saya diundang ke Solo, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Karanganyar. Di sana kelompok militannya, Masya Allah. Sempat terjadi kekisruan di kantor PCNU, mereka menyerang dengan membawa bendera. Kita tahu ya semua, kita tahu semua bendera itu bendera apa, kita tahu semua. Dan kita juga harus berani mengatakan bahwa yang putih itu putih, yang hitam itu hitam. Jangan abu-abu. Jangan memilih abu-abu hanya karena demi menyelamatkan jabatan. Aduh, hancur. Ini PR kita besar, kita negara besar, dan sekarang sudah mulai perang dunia, bukan mulai perang dunia, mohon maaf, sudah mulai perang Ukraina dan Rusia. Dan ini banyak pengamat militer mengatakan ini bisa jadi salah satu bangkitnya atau terjadinya perang dunia ketiga. Karena kenapa? Karena Rusia sebuah negara besar yang punya biaya besar, ekonominya besar, yang dimusuhi NATO. Indonesia beberapa kali mendapatkan ancaman dari negara mereka itu. Saya mengamati terus, mengikuti terus perkembangannya, bagaimana Indonesia ini diancam, bagaimana Indonesia ini diteror. Kita harus sebagai generasi muda NU, sebagai generasi muda bangsa, kita harus satu tikat, satu tujuan, bahwasannya siapapun dari kelompok manapun, dari golongan apapun, tidak boleh kita berikan peluang sekecil apapun untuk memisahkan rapatan barisan kita atau untuk memecahkan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita harus sadar, tahun 2018 saya sudah pernah menghubungi Pak Kapolri. Waktu itu Pak Tito Karnavian. Saya melaporkan siapa aja yang terduga teroris, siapa aja yang punya dana ke asing. Dan alhamdulillah direspon dengan baik, sehingga tokoh yang saya laporkan tersebut sekarang tiarap. Memang saya agak kecewa. Kecewa saya kenapa nggak ditangkap? Kenapa hanya terjadi deal to deal? Artinya apa? Kamu diam, lu nggak ditahan. Kamu suara, kamu ini kenapa nggak ditangkap? Padahal mereka di bawah meskipun tidak bersuara, mereka itu selalu menyebarkan kepada kelompok-kelompoknya. Faham tentang yang pertama, hormat bendera, syirik.
lagu Pancasila tidak wajib, itu salah satu bentuk untuk melunturkan rasa nasionalisme kita. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang berani terang-terang mengharamkan hormat bendera. Negara cuma membahas sibuk. Ketika ada bahasan satu televisi ini sibuk debat sesama pejabat. Tapi tindakan di bawah nggak ada yang akurat. Terbengkalai selesai. Ini yang kita harapkan sebagai kita generasi muda NU. Para tokoh-tokoh NU khususnya yang aktif di media sosial. Yuk kita sadar diri. Kita harus berani. Kalau mereka yang ingin merusak negara kita, mereka berani, kenapa kita mesti takut? Sebagai anak bangsa yang kita lahir di sini, hidup di sini, makan di tanah ini, bahkan kita kelak mati dikubur di tanah ini, relakah kita membiarkan tanah kita dihancurkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab? Rela apa tidak? Harus jawab dengan tegas. Waktu saya sowan ke Abah Habib Lutfi bin Yahya, beliau merangkul saya. Beliau mengatakan, yang ini yang saya suka. Kamu nanti ada waktu khusus jam 2. Saya sowan waktu itu habis maghrib. Saya diajak dulu ke Bekasi. Salah satu pesan beliau, Indonesia ini tidak aman. Ya mohon maaf sebelumnya, banyak pejabat yang main dua kaki. Hanya untuk menyelamatkan jabatannya, hanya untuk menyelamatkan kekayaannya. Ini bahaya Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi, saya harapkan kepada anggota saya yang merasa berada di bawah pimpinan saya, atau yang merasa atau yang mengakui saya sebagai ketua umumnya, yuk dari sekarang jangan hanya terlena bermain medsos untuk hiburan semata. Boleh sewaktu-waktu kita hiburan di media sosial, tapi yuk kita pantau mana akun-akun yang akun fake yang sengaja menyebarkan propaganda atau provokasi. Kita satukan langkah, kumpulkan di grup siber GMNU, take down atau laporkan. Adapun tokoh-tokoh yang sengaja menyebarkan ideologi ataupun falsafah negara yang berbeda dengan negara kita, kita satukan langkah, serang, dan kita framing mereka. Dalam arti kata apa? Mereka ketika menyerang kita dengan framing bahasa-bahasa yang halus tapi nyeletuk. Nah ini yang mereka pintarnya di sini. Mereka pandai dalam mengolah kata, Pak. Di tim-tim mereka ini pandai mengolah kata, memainkan kata sehingga dalam undang-undang ITE mereka lolos. Nah ini permainan mereka. Menyerang tapi pinjam tangan orang. Nah ini bahaya. Banyak yang tidak kita sadari. Sehingga banyak tokoh-tokoh mereka yang lolos dari jeratan hukum karena mereka pandai berbicara, pandai mengolah kata. Ini andai kata bukan forum umum, udah saya bobrok semua, bongkar semua. Karena sebetulnya saya sudah nggak sabar. Sebetulnya sudah banyak undang-undang saya untuk menyampaikan kepada, khususnya kepada Pak Kapolda yang aktif di DKI Jakarta. Ini di DKI banyak ancaman dari kelompok sebelah, dari orang-orang. Memang dari awalnya mereka itu hanya demi kepentingan politik. Memang awalnya berangkat dari sana. Berangkatnya mereka aktif bergerak itu awalnya dari kepentingan politik. Nah ini kadang lucunya, di negara kita ini hanya demi sebuah jabatan, orang yang mengancam negara kita mereka danain juga. Ini kan lucu. Banyak saya punya datanya itu, tapi tidak perlu saya bongkar di sini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku Ketua Umum Generasi Muda NU mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapolda perwakilannya, dan terima kasih kepada Bapak Gubernur perwakilannya, kepada Bapak Anies Baswedan barangkali menonton acara hari ini. Kami selaku Ketua Umum Generasi Muda NU mewakili seluruh jajaran pengurus mengucapkan terima kasih, dan juga kepada para penasihat yang ada di foto ini. Kenapa kita pajang foto ini? Karena beliau selaku penasihat kita di Generasi Muda NU. Kita tidak berani memasang foto seorang tokoh di NU asal main jiplak. Karena beberapa hari yang lalu banyak protes, kenapa ketua umum yang baru nggak dipasang? Seakan-akan kita menyampingkan beliau. Enggak. Saya dari hati paling dalam bukan berarti menyampingkan beliau. Karena di NU itu kita diajarkan untuk ta'ziman wa ta'atan kepada para guru. Perlu kami sampaikan bahwasannya kenapa foto beliau kita tidak pasang, karena yang pertama kita belum mendapatkan izin. Yang kedua kita belum berjumpa atau bersilaturahmi kepada beliau.
maka menurut saya tidak etis dan sangat tidak berakhlak ketika kita mencaplok pasang di sini. Oleh karena itu kami sampaikan kepada para netizen yang sempat membuli kenapa foto Ketua Umum NU yang baru tidak dipasang. Itu penjelasan saya atau penjelasan dari kami. Yang pertama, kita belum mendapatkan izin. Yang kedua, kita belum bertemu atau bersilaturahmi. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kepada Kiai Haji Taufik Damas, Gus Islah Bahrawi, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.